Pagi Laras. Lagi Kak, Iya, pagi Peter. Yuk, pagi Keisha. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, dikit ya. Kemarin kita udah belajar matriks 3 kali 3, cari determinannya ya. Betul ya? Hari ini kita akan bahas inverse matriks 3 kali 3 selain determinan. Ya, satu orang pimpin doa dulu ya sebelum kita mulai yuk. Siapa mau pimpin doa silakan. Ada yang mau pimpin doa silakan. aku aja kali ya Kak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Nggak ada? Berdoa selesai. Nggak ada yang mau? Gak kedengeran Kakak? Kak Bandar minta ini deh. eh, Minta tolong Laras deh. Pimpin doa Laras. Boleh nggak? Oh, oke. Kisah, kisah. Pimpin doa, Kis. Eh, Kak, halo Kak, Kedengeran, kayaknya kedengeran. Laras kedengeran suaranya. Hmm, eh, Sekarang? buat Laras suaranya kedengeran. sebelum Tes. memulai. Oh, ini nggak kedengeran. Ya bener, nggak kedengeran. Pagi, Hana. Yuk, siapa Kak Bandar minta tolong Keisha deh. Pimpin doa, Kes. Boleh Eh, nggak, Kes? oke Kak, sebelum memulai pelajaran, mari semua berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Hana deh, Han. Pimpin doa, Han. Glory to mata, let's to pray. Yuk, Han. Pimpin doa, yuk, Han. Boleh nggak pimpin doa, Han? Oke deh, Kak Bandar aja yuk. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai yuk. Oke, berdoa selesai. Oke, kemarin kita sampai sini ya. Udah cari determinan matriks 3 kali 3 ya, bener ya. Udah dicatat kemarin yang ini caranya, langkah-langkahnya udah. Hmm. Oke, nah sekarang kita mau belajar selain cari determinan, kita mau tahu dulu ada berapa ini sih faktor yang menentukan untuk mencari inverse matriks 3 kali 3 ya.
Nah, sekarang kita lihat dulu sekarang. Nah, determinan yang pertama. Pertama itu punya determinan. Kalau determinan itu untuk 3 kali 3 sama dengan 3 kali 2, yang 2 kali 2. Kalau determinannya 0, maka matriks tersebut nggak punya inverse. Ya, kalau determinan inverse-nya, determinan matriks 3 kali 3-nya 0, otomatis dia nggak punya inverse. Nggak usah capek-capek nyarinya ya. Jadi hal pertama untuk menentukan inverse, baik matriks 2 kali 2 atau matriks 3 kali 3, itu cari dulu determinannya. Ya, kalau 0 udah stop. Tapi kalau hasilnya kayak kemarin minus 21 itu bisa ada determinannya. Ya. Oke. Ini mau dicatat dulu silakan. Kalau udah kita lanjut ke faktor yang lain. Untuk menentukan matriks 3 kali 3 itu nggak cuma determinan. Beda dengan kemarin yang ini, 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 banyak faktornya. Ya. Ada 4 faktor selain determinan yang harus kita cari dulu untuk menentukan inverse. Kalau udah dicatat kasih jempolnya ya adik-adik ya. Biar kita lanjut yuk. Oke, Kesha udah ya? Ini udah dicatat ya? Yuk. Kita lanjut yuk. Nah, ini tahapan menghitung atau mencari inverse matriks 3 kali 3. Ini tahapannya. Pertama nyari determinannya. Kemarin kita udah belajar ya. Tapi ini khusus 3 kali 3, matriks inverse 3 kali 3. Ya, ordo 3 kali 3. Yang kedua cari minornya. Nanti kita belajar cara cari minor. Yang ketiga cari kofaktor. Yang keempat baru add join. Nah, yang kelimanya baru di sini poinnya adalah cari inverse. Keempat faktor ini harus dicari dulu baru bisa dapat inverse-nya. Kalau keempat faktor ini nggak dicari, maka inverse-nya nggak bisa ketemu. Ya, silakan dicatat urutannya ini. Nanti kita belajar satu-satu tahapannya ya. Oke. Jadi ada 4 tahapan sebelum nyari inverse yang harus kita cek. Tapi misalkan kalau di tahapan pertama di determinannya udah 0, udah stop aja, nggak usah dilanjut. Kalau determinannya 0 kan nggak ada inverse-nya ya. Oke, jelas ya sampai sini ya. Jadi ada 4 tahapan ini yang akan kita pelajarin. Kalau beres hari ini, semoga beres. Tapi Kak Bandar kayaknya bakal lama di ngomongin minornya. Nyari minor itu agak lebih lama ya dibanding yang lain. Ini Betran kok ada mukanya ini ya, Jenis ya. Ini yang belajar Jenis atau Betran? Jangan ini ya, jangan coba ganti-ganti orang gitu. Maksudnya buka-buka belajar pakai akun orang hanya untuk absen. Buat Kak Bandar nggak main yang begitu ya. Jadi buat Kak Bandar kalian kalau mau hadir belajar ya Kak Bandar senang-senang aja. Tapi jangan coba-coba orang lain yang buka absen kalian. Nanti panjang urusannya ya adik-adik ya. Ini tadi sengaja, benar ya? Atau Kak Bandar yang salah lihat? Enggak, tadi dia open cam, tapi mukanya itu muka Jenis siswa kelas 9. Ya, nanti panjang urusannya ya. Lebih baik nggak usah ini, dengerin aja rekaman YouTube-nya kalau memang mau begitu ya. Jangan, atau kalian izin kalau memang lagi ada kegiatan. Iya, no, 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 no. Bukan bareng. Ini akun kamu belajar bukan Jenis yang kebuka kameranya gitu ya. Oke ya, sorry Kak Bandar agak tegas di sini ya. Jangan main-main, maksudnya ini serius lagi belajar.
Nggak mungkin nama Betran itu muka perempuan. Makanya tadi Kak Bandar langsung tembak itu mukanya muka Jenis. Ya, jangan gitulah. Kak Bandar tuh nggak suka marah sebenarnya. Tapi kalau kayak gini jadi panjang nanti urusan kita. Ya, selama ini Kak Bandar nggak pernah protes, benar ya? Dari kelas 10 yang kelas 11 sekarang Kak Bandar nggak pernah protes ya? Kalau kalian nggak aneh-aneh ya, benar ya? Ya Han, benar ya? Kak Bandar nggak pernah, nggak ini ya? Kita enjoy ya, kita enjoy di kelas ya. Tapi kalau kayak tadi tiba-tiba Kak Bandar lihat siswanya bukan itu, maksudnya apa gitu? Ya, nanti bakal panjang urusannya ya. Ya, sorry, jadi kedistrak juga Kak Bandar tadi tiba-tiba kok muncul muka orang lain gitu. Mending gak usah open cam aja sekalian. Jadi Kak Bandar nggak tahu itu siapa. Kak Bandar bisa punya prinsip whatever you do, whatever you sama siapa, it's okay, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau kayak gitu tadi, wah bisa panjang urusannya ya. Nanti kita bicara empat mata dengan itu ya. Yuk, kita lanjut. Determinan minor kofaktor adjoint. Ya, ini yang kita mau bahas. Sekarang determinan kemarin udah, kita mau belajar minor sekarang ya. Nah, ini minor. Minor itu punya pengertian determinan submatriks persegi. Jadi minor itu tadinya 3x3, tapi karena dia determinan submatriks persegi, ada bahasa persegi di sini. Submatriks itu berarti sebagian, ya. Determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Jadi minor itu nggak semuanya diambil ya, namanya minor, sebagian aja. Jadi pahami pengertiannya dulu, minor itu determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Contohnya, ya, Kak Bandar tadi kemarin punya ini ya, A11, A12, A13, A13 sebenarnya, A11, A12. A11 itu kan punya pengertian elemen A baris 1 kolom 1 ya. Kalau A12 A baris 1 kolom 2. Oke, A13 berarti A baris 1 kolom 3 ya. Nah, sekarang kita tentuin minornya dari matriks yang ini. Oke, ini Kak Bandar delete dulu supaya nggak keganggu ya. Minor 11, M11 itu maksudnya kita ngambil minor baris pertama kolom pertama. M11 itu berarti isinya 11 ya. Kita hilangin baris pertama, dan kolom pertama kita hilangin. Ini kita hilangin, yang Kak Bandar garis ini kita hilangin, ya. Maka tinggal M11-nya itu isinya itu A22, A23, A32, A33. Sampai sini dulu, kita ngilangin baris dan kolom. Pertama, baris pertama, kolom pertamanya kita hilangin. M11 itu ngomongin minor baris pertama hilang, kolom pertama hilang. M11 itu istilah untuk baris pertama dan kolom pertama dihilangkan. Ya. Oke. Yuk, sekarang kita mau coba M12. M12 berarti punya pengertian
eh, baris pertama dihilangkan, tapi kolom kedua juga dihilangkan. Ya, berarti M12 itu isinya A21, A23, A31, A33. M12, baris pertama, kolom kedua yang hilang. Oke? Clear ya? Sampai sini siapa yang bingung? Baris pertama, kolom pertama udah hilang. Baris pertama, kolom kedua udah hilang. Sekarang kita cek M13-nya. M13, berarti baris pertama, kolom ketiga hilang. Maka M13-nya A21, A22, A31, A32. Nah, si minornya ini nanti dapat 9 minor. Ya, karena baris pertama baru dapat 3 minor. Nah, hilangin baris ketiganya, berarti ada 6, sisa lagi ada 6 lagi ya. Berarti total ada 9 minor nanti. Nah, masing-masing minornya kita cari determinannya. Determinan M11 misalkan. Pakai konsep yang kemarin, determinan yang 2 kali 2 ya. Itu AD min BC. AD-nya kan A33. A22 dikali A23 dikurang dengan A32 dikali A23. Gitu ya. Ini minor 11-nya. Ini determinan minor 11. Tiap minor yang kalian cari, jangan lupa cari determinannya. Ya, karena pengertian minor itu adalah determinan dari submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Minornya kan udah kita hilangin masing-masing baris dan kolomnya kan. Nah, cuman jangan lupa ada kata-kata determinan, berarti cari determinan dari minornya tersebut. Oke. Ya, cara cari minor itu begitu ya. Ingat, minor itu determinan submatriks persegi setelah salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Oke, yuk. Ini Kak Bandar tambahin satu slide aja. Kita mau coba cari semua ininya ya. Kita mau cari semua minornya. Oke. Oke. Misalkan tadi ini ya, matriks M ya. Jangan M lagi ya. Misalkan matriks A-nya aja. Matriks A. Isinya Kak Bandar ganti nggak pakai A11, takutnya kalian bingung. Kak Bandar ganti pakai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke. Nah, kita cari minor 11-nya dulu ya, minor 11 sebenarnya. Kita cari yang pertama M11. M11 itu punya pengertian baris pertama, kolom pertama dihilangkan. Ya, jadi yang dihilangkan baris pertama sama kolom pertama.
Berarti dapatnya sisanya kan EF AI. Oke? Nah, karena minor punya pengertian determinan, berarti cari determinan M11 ya. Ingat determinan 2 kali 2 kemarin kan, kalau dia matriks A, A, B, C, D, maka determinan A-nya kan berarti AD min BC. Ya, berarti ini E kali I dikurang A kali F. Determinan minor satu-satunya itu E kali I, H kali F. Ini yang pertama. Ya. Lalu minor yang kedua, M12. M12 itu punya pengertian baris pertama hilang, kolom kedua hilang. Ya. Berarti sisanya M12 itu D, sorry. Kolom 2 yang hilang ya. Berarti DF, GI. Maka determinannya M12 berarti D kali I dikurang G kali F. Yang ketiga, minor 13 ya. Berarti yang hilang baris pertama kolom ketiga. Berarti sisanya tinggal di E, GH. Determinan M13-nya itu berarti D kali H dikurang G kali E. Oke, udah dapat 3 ya. Sekarang kita lanjut yang keempat. M21. M21 itu berarti baris kedua hilang, kolom 1 hilang. Berarti isinya BC HI. Ya. Determinan M21-nya berarti jadi B kali I dikurang H kali C. M21, baris 2, kolom 1 hilang. Ya. Berarti BC HI sisanya ya. Lalu yang kelima, M22. Baris 2, kolom 2 hilang. Berarti tinggal AC GI. Determinan M22-nya A kali I dikurang G kali C. Yang keenam, M23. Berarti baris kedua kolom 3 hilang ya. 22. C. Oke. Nah, berarti ABGH. ABGH. Berarti determinan M23-nya, sorry. Sama dengan AH dikurang dengan GB. Oke, sampai di sini dulu deh. Bingung nggak? Sampai sini bingung nggak? Jelas nggak? Aman ya? Bingung, Kak. M11 punya pengertian baris pertama kolom pertama hilang, M12 punya pengertian baris pertama kolom kedua hilang, M13 punya pengertian baris pertama kolom ketiga hilang. Ya, lanjut. Sekarang M21 punya pengertian baris 2 kolom 1 hilang, M22 baris 2 kolom 2 hilang, M23 baris 2 kolom 3 hilang. Ya. Sekarang kita lanjut yang ketujuh ya. Yang ketujuh berarti sekarang M31. Berarti baris 3 kolom 1 hilang. Berarti sisanya tinggal BC EF.
Maka determinan M31-nya berarti B kali F dikurang E kali C. Yang ke-8, M32 berarti punya pengertian baris ketiga, kolom kedua hilang. Ditinggal AC, DF. Berarti M32-nya determinannya adalah A kali F dikurang dengan D kali C. Yang ke-9 sekarang, M33. Berarti baris ketiga, kolom ketiga hilang. Tinggal A, B, D, E. Oke. Berarti determinan matriks M33-nya itu berarti A kali E dikurang D kali B. Nah, ini 9 minor dari matriks 3 kali 3 yang harus kita cari determinannya. Jangan lupa kode-kodenya M11 sampai M33. Kode itu menandakan apa yang harus dihilangkan, baris dan kolomnya. Ya. Sampai sini paham ya? Ada yang keliru nggak yang Kak Bandar kerjain? Sama nggak dengan yang kalian kerjain? Takutnya Kak Bandar keliru. Hilang-hilanginnya. Nah, jadi kemarin udah determinan, sekarang hari ini kita belajar minor. Ini cara cari minornya. Ya. Ingat, minor itu determinan submatriks persegi setelah baris dan kolomnya dihilangkan. Oke, cek dulu dong. BIHC, HIGC, AHGB, BFEC, AFDC, AEDB. Oke, sip ya. Oke, silakan dicatat atau kalian bisa tuliskan dengan lebih rapi di bukunya. Udah, kalau udah dicatat, kita mau lanjut ke cara cari minornya kalau ada matriksnya. Ya. Ini baru tahapannya. Kita mau lihat contohnya, cara cari minor. Jangan pusing ya. Yang penting ingat apa yang dihilangin itu harus konsisten. Ya. Oke, udah? Udah? Yuk, kita lanjut yuk. Ini minor, sekarang kita belajar yang berikutnya. Namanya adalah kofaktor. Jadi habis determinan, kalau determinannya nggak nol, lanjut ke minor. Udah dapat minornya, lanjut cari kofaktor. Kofaktor itu punya pengertian ini. Hasil kali antara elemen minor dengan min 1 pangkat I plus J. Nah, hasilnya nilai dari setiap elemen minor berubah menjadi positif atau negatif. Nah, ini punya konsep kofaktornya begini. Kofaktor 3 kali 3. Ya. M11-nya setelah dapat minornya tadi ya, disusun gitu ya. Jadi tadi udah dapat minornya, berarti A-nya itu jadinya gini. Disusun ya tadi dari M11, lalu M12, M13, M22, 21, M22, M23. Determinannya ini ya. Ini M31, M32, M33. Masing-masing minor kan tadi ada determinannya. Nah, masukin ke matriks A yang baru ini. Minornya. Ya. Dimasukin ke sini. Baru nanti kita bahas nyari kofaktornya. Nah, setelah dapat A-nya, minornya masuk, berarti ini minor A ya. Kodenya minor A aja.
sorry. Berarti dari minor A ini, ya, hanya jangan gede dah. Berarti ini minor A, oke. Nah, dari minor A ini baru pindah ke kofaktornya, ke sini. Ya, ini kofaktornya. Perubahan di kofaktornya hanya di M12 jadi minus, M21 jadi minus, M23 jadi minus, M32 jadi minus. Hanya 4 item ini yang berubah. Yang lainnya tetap positif. Untuk kofaktor nilainya cuma 4 item ini yang berubah. M12, M21, M23, M32. Ya, hanya ini yang berubah. Oke, ini kofaktor. Besok kita latihan tentang minor dan kofaktor. Jangan lupa konsepnya. Sekarang kita lihat yang berikutnya tentang adjoint. Ya, kita mau lihat apa itu adjoint. Ada yang mau bertanya nggak tentang kofaktor? Jadi perubahan kofaktor itu dari minornya hanya 4 item ini jadi minus ya. Nah, ini dia adjoint. Adjoint itu diperoleh dari mentranspos matriks kofaktor yang tadi dengan cara mengubah baris menjadi kolomnya. Kan tadi kofaktor A-nya kan itu M11 min M12 M13 lalu min M21 lalu M22 lalu ini M23 tapi minus ya. Lalu ini M31, ini minus M32, ini M33. Nah, si kofaktor A ini kita transpose. Hasil transposnya disebut dengan adjoint. Adjoint A. Oke, transpose itu kan matriks baris jadi kolom. Berarti yang baris pertama dulu ya jadi kolom pertama. Berarti M11 min M12 M13. Lalu min M21 M22 min M23. Kemudian M31 min M32 M33. Nah, ini dia adjoint dari A-nya. Jadi setelah dapat kofaktornya, untuk dapat adjoint-nya kita transpose matriks kofaktor tersebut. Ya. Jadi ingat dari determinan, lalu ke minor, minor ke kofaktor, kofaktor ke adjoint, itu udah banyak item yang berubah. Ya. Nyari inverse matriks 3x3 nggak segampang inverse matriks 2x2. Banyak hal yang harus dicari ya. Nah, udah dapat 4 item ini baru kita nyari inverse-nya bisa. Ya. Udah 4 langkah ini kita lalui, baru kita dapat inverse-nya nanti.
Udah? Udah dicatat adjoint-nya? Pengertian dan perubahannya udah? Oke ya. Yuk. Sekarang kita lanjut cara nyari inverse-nya setelah adjoint-nya dapat. Ya. Nah, ini contohnya, nyari determinan dulu, baru cari minornya. Nah, ini inverse-nya. Inverse-nya punya rumus ini. A inverse itu sama dengan seperdeterminan A dikali dengan adjoint A. Berarti A inverse itu punya konsep tadi 1 per determinan A dikali dengan matriksnya ya. Panjangan garisnya. 1 per determinan A dikali dengan tadi apa adjoint-nya? Isinya M11. Oke. Itu jadi ini ya. M11 min M12 lalu M13 ya gini ya. Lalu min M22 21 ya, bukan 22. 22 di tengah ya. Min M21 lalu min M2 nggak ada minnya di sini. Lalu M22 M23. Lalu kemudian M23-nya minus ya. Oke, lalu ini M31 lalu minus M32 M33. Gini ya, benar ya? Adjoint A-nya tadi gini ya. Yang minusnya kan min 12, min 21, min 32 sama min 23 ya. Benar kan ya? Oke, ini tahapan inverse matrix 3x3. Agak sedikit bingung, besok kita lihat, minggu depan kita latihan tentang soalnya ya. Satu soal bisa makan waktu bisa 30 menit dapatnya. Karena harus teliti banget dapatnya ya, nyarinya ya. Tapi ingat, tahapan pertamanya nyari determinannya dulu. Kalau determinannya 0, yang lain-lain nggak usah dicari. Kalau udah 0 berarti nggak ada inverse-nya dia. Ya, udah dicatat? Kalau udah kita mau absen, yuk. Udah dicatat ya? Yang lain yang udah catat kasih jempolnya dong. Oke, Hana udah, Melin udah. Keisha udah. Samantha juga udah. Oke. Kak Bandar mau kasih yang ini. Coba nanti kalian cari. Ini. Coba cari matriks inverse ini. A-nya berarti isinya min 2, 4, min 5. Lalu 1, 3, min 7. 0, 4, 8. Min 8. Ini nggak tahu Kak Bandar determinannya benar apa enggak. Hati-hati dicek dulu cari determinan A-nya dulu yang penting ya. Di sini sih udah ada determinannya. Cuman cek dulu benar apa enggak. Ya. Boleh di screenshot, nanti cek cari inverse-nya ya. Ingat tahapannya cari determinan dulu. Kalau 0 jangan dicari. Stop sampai di situ cari determinan. Kalau dia nilainya min atau plus selain 0, boleh cari minor, kofaktor, sama adjoint-nya, baru cari inverse. Ya. Udah di screenshot yang ini? Nanti Selasa depan kita bahas ya. Pelan-pelan aja, nanti dengerin lagi rekamannya, Kak Bandar usahain beres hari ini atau besok. Karena maksimal ternyata cuman 10 bisa upload 10 konten. Ya, cuman bisa 10 konten. Jadi Kak Bandar usahain beres hari ini atau besok yang untuk hari ini ya. Oke, udah di screenshot? Yuk, kita lanjut absen ya.
3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi hari Selasa depan ya adik-adik ya. Bye-bye. Ya. Kasih Kak. Ya, thank you. Ya. Catherine, thank you.